in class, please. Greeting to our teacher. Good morning, ma'am. Tomorrow we discuss some awesome and excellent. Yes. Alright, are you ready for your class? Yes. Thank you very much. You can sit down. Before we start our lesson, Japanya, to lead us in prayer. Thank you. Thank you, sir. Have your attendance. Last week, we review about grammar and subject and describe about healthy food. Okay, our lesson is enough from last week, and now we will going to learn about review the context. Ada yang pernah dengan konteks? Belum pernah. So, the context topik yaitu my favorite sports. Itu apa? Olahraga. Di sini rata-rata senang olahraga ya. Berarti ini topik yang pas untuk kita pelajari. So, Mem mau bahas ini karena kita waktu tidak terlalu panjang, akan mempersingkat saja materi ini. Jadi Mem mohon untuk fokus ya, dengarkan baik-baik. Now dari what is the context? The context is a piece of writing that has past experience in a chronological sequence. The story makes reflects on a particular phase and date. The order of the event is very important, but the context can entertain and or information the reader about the writer experience. Ada yang tahu artinya? Ini adalah jenis tulisan yang menceritakan kembali kejadian di masa lalu, di mana peristiwanya berurutan atau secara kronologis. Kronologis itu artinya berurutan. Nah, mana cerita bisa terjadi di tempat atau waktu tertentu. Nah, memang akan langsung dengan lebih singkat untuk dipahami. The context is artinya teks yang menceritakan tentang kejadian masa lalu. Jadi dicatat ya. Yes. Selanjutnya, communicative purpose. Ada yang bisa bantu baca? Communicative context. Apa nih? Ekspresi media lanjut in order in which they have apa nih? Offer. Ya. Nah, jangan tahu artinya. Jadi itu communicative purpose itu artinya komunikasi yang baik. Tujuan komunikatif. Tujuan purpose itu tujuannya, dimana untuk menceritakan kembali pengalaman masa lalu dengan menulis kejadian secara urutan sesuai waktu terjadinya. Baik, ini terkait apa dalam untuk menceritakan pengalaman, yes. Jadi orang lain bisa tahu atau terhibur. Oke. Jadi yang sekali thank you kalau misalnya. Jadi tujuan komunikatif ya. Lanjut ke examples. Tanya. Insider reports, newspaper, yes, historical,
Account. Kau. Account. Jadi bacanya account. Kemudian Diary. 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 And child. Oke. Ada yang paham di sini? Oh, ini dan next to Ya. Yang ini tadi contohnya. Example recount text. Examples. Example itu ada. Ya. Tinggal tadi apa yang mulai dari inside incidents report. Contoh kejadian. Ya. Contoh kejadian. Laporan kejadian. Laporan kejadian. Ya. Polisi dong. Laporan. Laporan kejadian saja kan insiden itu kejadian. Apa laporan? Baru itu newspaper. Polisi. Laporan. Laporan surat kabar. Apa? Ya, surat kabar atau orang juga bisa. laporan polisi, Yes. artikel, Yes. studi catatan, Yes. jurnal, Yes. akun Yes. Akun history itu apa? Kisah sejarah ya. sejarah. Oke. Oke, kita lanjut ke struktur. Struktur ini dia ada 4. Untuk personal recount. Personal recount itu apa? Pribadi. Yes. Jadi itu pengalaman pribadi. Ya. Jadi recount itu bisa dibilang pengalaman. Oke, pengalaman yang kita pernah alami kita ceritakan ulang. Di sini pertama ada ini siapa yang bisa pasti? Orientation. Introduction. The school were involved in the story when and where the story happened. Yes, lanjut. Events. Events tell what happens in a chronological order. Events. Last week, ini lebih menceritakan. Ini nanti terbentuk di konteks itu biasanya berdiri dari paragraf yang panjang. Jadi ya ini supaya mempermudah kalian dalam mengerti review yang membagikan ini dan bikin kesimpulan lebih singkat. Iya, lebih dipahami. Jadi ini intinya. Masih mencatat, dan kasih waktu mencatat dulu ya. Yang saya bilang tadi, di konteks itu teksnya panjang, bisa sampai 3 atau 5 paragraf. Yes. Nah, supaya kalian bisa menangkap seperti apa di konteks, jadi saya kasih contoh yang singkat. Today, I need you to your historian for this and write and help you translate it in Indonesia. So you come forward and telling again the meaning from. Yeah, I give you 5 minutes. Yes. Beberapa hari yang lalu teman-teman saya dan saya dari tim Futsal SMA Kristen Rajawali mengikuti kompetensi futsal di lapangan KIS dan banyak pengalaman tak terlupakan baik maupun buruk. Pelajaran berharga bagi kami.
Kami menyadari bahwa dalam pertandingan sesungguhnya kami tidak hanya membutuhkan latihan, tetapi kita juga mental kuat dan percaya diri. Kami harus mempersiapkan diri lebih baik dan percaya bahwa kami bisa menang. Sudah belajar yang namanya orientation, event, sama reorientation. Saya mau tanya, orientationnya itu di bagian yang mana? Dari sini saya begini. Orientation itu apa? Kapan ya? Di mana? Nah, yang mana? Sampai di mana itu? Bagian itu. Ya, sampai kalimat pertama saja. Oke. Jadi itu ada ini apa? Ini siapa? Ini juga Oke. Nah, yang eventnya, event itu apa? Cerita utama atau kejadian yang terjadi. Ya. Sampai di mana dari mana sampai di mana? Orientation yang lainnya sudah event. Jadi tidak, ini bukan event lagi, tapi event dari sini. Artinya sisanya itu adalah orientasi. Yes, orientasi adalah bagaimana perasaan atau kesimpulan. Oke, English sudah. Yes. Good afternoon, friends and men. Today, me and my friends translate this paper text into Indonesian. Pengalaman pertandingan futsal kami. Hari lalu, saya dan teman-teman saya dari Universitas SMA Raja Wali bergabung dalam kompetisi futsal di lapangan HIS. Bisa menyadari bahwa di pertandingan sesungguhnya kita tidak hanya membutuhkan latihan, tapi kita juga Jadi sampai di sini paham ya? Thank you very much, good job. ada banyak pengalaman yang kamu mengenalkan baik itu maupun Nah, bagian orientation yang mana? Oke, sampai sini paham ya? Oke, sedang orientasinya yang mana sampai di mana? Orientation itu apa saja dia? di mana? Ya betul. Ya, who, where. Nah, tadi kan sudah jelaskan yang mana saja? Punya yang mana? Oke. So, jadi ini dari sini disebut dengan orientation. Dan ada di events. Event itu apa? Kejadian waktu lapor. Event itu ke apa yang terjadi atau cerita kejadian utama. Oke. Typing. Jadi ini sampai sini ini namanya event. Terus dari however sampai di next time orientation. Ya betul. Seperti yang saya bilang tadi, kalau recount teks yang menggunakan pengalaman orang lain itu tidak perlu yang namanya reorientation. Oke, kita sampai ke penutup. We already done our lesson today about review and talk about chapter of text about my favorite sport. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Pertanyaan tadi. Nah, Yang bagian luar itu nama apa? Yang desain dari
Reorientation. Iya, reorientation. Ya. Oke, sampai di sini paham ya, ada pertanyaan lain? Sudah? Mengerti? Itu dengan Oke. Lesson in our meeting, we skill in English, ya. Memang sangat appreciate anak semuanya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Very much. Before we end our lesson, I need Daniel to lead us for prayer. Come forward. Amin. Okay, thank you very much, Daniel. More very much today. I hope you can enjoy this lesson and see you in the next meeting. Bye.